Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahrani. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menyiapkan data ulasan game Roblox agar siap untuk dianalisis. Seperti yang kita tahu, banyak ulasan yang ditulis dengan gaya bahasa yang tidak baku, penuh typo, atau bahkan menggunakan emoticon yang membuatnya sulit untuk dianalisis. Misalnya, kita ingin menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap game tersebut. Pasti akan sangat sulit kan? Data yang tidak struktur dan data yang berantakan itu bisa menyebabkan kesalahan interpretasi atau bahkan analisis yang kita lakukan jadi nggak akurat. Nah, data yang seperti itu juga nggak bisa kita proses menggunakan machine learning. Jadi, untuk menyiapkan data tersebut, kita perlu proses yang disebut text preprocessing. Text preprocessing sendiri merupakan serangkaian langkah untuk membersihkan dan merapikan teks agar dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, proses-proses ini akan kita lakukan menggunakan Python. Jadi, jika kamu penasaran gimana cara kerjanya atau langkah-langkahnya, kamu bisa menonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimport library-library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan beberapa library populer di Python seperti Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, RE untuk memanipulasi teks dengan regular expression, serta NLTK untuk proses NLP. Selain itu juga ada counter dari module collection yang berguna untuk menghitung frekuensi kata. Setelah library diimport, kita lanjut ke proses import data ulasan. File yang saya gunakan adalah file CSV yang berisi ulasan pengguna terhadap game Roblox. Karena file ini dipisahkan dengan titik koma, maka saya tambahkan argumen set saat membacanya menggunakan pandas.read.csv. Dapat kita lihat data yang kita import terdiri dari beberapa kolom, yaitu username, tanggal, rating, ulasan, serta likes. Tapi fokus utama kita ada pada kolom ulasan karena kita akan melakukan proses pembersihan teks. Setelah data berhasil dimuat, langkah pertama dalam text preprocessing adalah lowercase atau mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Kenapa proses ini penting? Karena komputer membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Misalnya, kata game yang diawali dengan huruf kapital dan kata game yang diawali dengan huruf non-kapital itu dianggap berbeda kalau kita tidak samakan. Padahal keduanya punya arti yang sama. Jadi, untuk konsistensi data, kita perlu ubah semuanya jadi huruf kecil. Di sini saya membuat fungsi sederhana bernama toLower yang akan mengubah setiap teks menjadi lowercase. Lalu fungsi ini diterapkan ke kolom ulasan dan hasilnya disimpan di kolom baru bernama ulasan_lower. Setelah proses ini selesai, kita dapat melihat hasilnya, yang mana ulasan awal masih terdapat huruf kapital dan ulasan yang sudah kita proses dengan lowercase tidak terdapat lagi huruf kapital di dalamnya. Langkah berikutnya adalah menghapus angka dari teks. Tujuannya adalah untuk membersihkan teks dari angka-angka yang biasanya tidak memiliki makna penting dalam analisis sentimen atau klasifikasi ulasan. Di sini saya menggunakan fungsi remove_numbers yang mana fungsi ini berfungsi untuk menghapus semua karakter angka dari teks. Fungsi ini akan menyaring setiap karakter dan hanya menyimpan huruf atau simbol yang bukan angka. Kemudian fungsi ini kita terapkan di kolom sebelumnya dan hasilnya kita simpan dalam kolom baru yang bernama ulasan_number. Hasilnya dapat kita lihat bahwa ulasan yang masih memiliki angka, misalnya di ulasan keempat ada angka 5, setelah kita proses, angka tersebut sudah hilang. Selanjutnya kita masuk ke tahap menghapus tanda baca atau remove punctuation. Biasanya tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, atau emoji tidak memberikan makna penting dalam analisis teks.
terutama kalau kita mau fokus pada kata-kata yang benar-benar menyampaikan opini atau emosi pengguna. Di sini saya membuat fungsi remove_punct menggunakan regex untuk menghapus semua karakter non-huruf dan non-spasi. Fungsi ini akan membersihkan teks dari simbol dan tanda baca. Lalu fungsi tersebut saya terapkan ke kolom sebelumnya dan hasilnya disimpan dalam kolom baru. Dapat kita lihat bahwa semua tanda baca yang terdapat dalam ulasan, baik itu emoji atau tanda baca lainnya, sudah dihapus dan dibersihkan. Selanjutnya adalah menghapus spasi berlebih atau remove white space. Terkadang setelah proses pembersihan sebelumnya masih terdapat spasi ganda atau spasi yang tidak perlu di awal maupun di akhir kalimat. Hal-hal kecil seperti ini bisa mengganggu proses analisis teks, terutama saat melakukan tokenisasi atau ekstraksi fitur. Karena itu, tahap ini bertujuan untuk merapikan struktur kalimat agar lebih konsisten dan siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Di sini saya menggunakan fungsi to_strip yang memanfaatkan regex untuk mengganti spasi berlebih menjadi satu spasi, dan setelah itu strip digunakan untuk menghapus spasi di awal dan di akhir kalimat. Fungsi ini diterapkan pada kolom sebelumnya lagi dan disimpan di kolom baru. Dapat kita lihat bahwa spasi berlebih dalam ulasan sebelumnya sudah dihapus. Tahapan selanjutnya adalah tokenisasi. Setelah teks dibersihkan dari angka, simbol, dan spasi berlebih, sekarang kita pecah kalimatnya menjadi potongan-potongan kata yang disebut token. Proses ini penting karena model NLP nggak bisa langsung membaca kalimat itu. Jadi kita harus ubah dulu menjadi bentuk yang bisa dibaca. Di sini saya menggunakan fungsi bernama tokenize_alpha_array yang juga memanfaatkan regex untuk mengambil hanya bagian-bagian teks yang berupa huruf tanpa angka atau simbol. Hasil dari fungsi ini berupa list berisi kata-kata yang berhasil diekstrak dari tiap ulasan. Fungsi ini diterapkan pada kolom sebelumnya dan disimpan pada kolom baru yang diberi nama ulasan_token. Tabel hasil ini dapat kita lihat bahwa setiap baris dari ulasan berubah dari daftar kata yang siap untuk diproses lebih lanjut. Misalnya, ulasan pertama yang terdiri dari satu kata dipecah menjadi satu kalimat yang dipecah menjadi beberapa kata. Langkah selanjutnya adalah text normalization, yaitu proses untuk mengenali dan menangani kata-kata tidak baku dalam ulasan. Di sini, saya fokus pada satu jenis kata tidak baku dulu, yaitu kata dengan huruf yang diulang-ulang. Kata seperti ini sering dipakai untuk mengekspresikan emosi seseorang, tetapi perlu ditangani juga supaya analisis yang kita lakukan akan lebih konsisten nantinya. Langkah pertama, saya mengambil data dari kolom ulasan yang udah ditokenisasi tadi, kemudian semua token dari ulasan dikumpulkan dalam satu list besar yang diberi nama all_token. Selanjutnya, saya menghitung frekuensi kemunculan setiap kata menggunakan counter. Hasilnya kemudian diurutkan berdasarkan jumlah kemunculan, dari yang paling sering hingga yang paling jarang. Nah, untuk mendeteksi kata tidak baku dengan huruf yang diulang-ulang, saya gunakan pola regex. Pola ini akan mencari karakter yang muncul 2 kali atau lebih secara berurutan. Misalnya kata seru yang hurufnya ada 2 di akhirnya, atau yang lainnya itu akan dideteksi. Hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel berikut. Setelah itu, proses normalisasi otomatis dapat kita lakukan. Di sini saya menggunakan fungsi yang diberi nama normalize_little_charts, yang mana fungsi ini menggunakan regex untuk mengganti karakter yang diulang lebih dari 2 kali menjadi 1 kali saja. Misalnya kata bagus yang U-nya 2 atau 3, 4 akan diubah menjadi kata bagus yang hurufnya 1 aja. Selanjutnya saya buat kamus otomatis menggunakan hasil dari deteksi sebelumnya, yang mana untuk setiap kata tidak baku,
saya terapkan fungsi normalisasi tadi, lalu kita bandingkan hasilnya. Jika hasil normalisasinya berbeda, maka kata tersebut dimasukkan ke dalam dictionary. Hasilnya dapat kita lihat di sini yang sudah kita tampilkan, yaitu kata seru U-nya 3 berubah jadi 1, jadi seterusnya. Setelah kita punya kamus normalisasi otomatis, sekarang saatnya kita terapkan ke data ulasan yang sudah ditokenisasi sebelumnya. Di bagian ini, saya mengganti setiap token atau kata dengan versi yang sudah dinormalisasi. Lalu, setelah semua kata diubah ke bentuk normalnya, langkah selanjutnya adalah menggabungkan kembali token-token tersebut menjadi satu string utuh. Ini penting supaya kita bisa lihat kembali ulasan dalam bentuk kalimat lengkap yang sudah bersih dan siap untuk diproses lebih lanjut. Hasilnya dapat kita lihat bahwa ulasan-ulasan tersebut sudah terlihat lebih rapi dan konsisten. Setelah mengatasi kata dengan huruf berulang, langkah berikutnya adalah mengganti kata tidak baku menjadi kata baku. Hal ini dilakukan agar makna teks lebih konsisten dan mudah diproses pada analisis berikutnya atau proses berikutnya. Pertama, kita buat dulu kamus kata tidak baku yang berisi kata pasangan antara kata baku dan kata tidak baku. Kamus ini mencakup berbagai kata gaul, singkatan, serta istilah umum yang sering digunakan pemeriksa box dalam ulasan mereka. Selanjutnya, dibuat sebuah fungsi yang bernama ubah ke baku, yang mana fungsi ini untuk menerapkan kamus tersebut ke setiap kata dalam ulasan. Fungsi ini akan mencari padanan kata di dalam kamus dan menggantinya menjadi kata baku. Hasil akhirnya disimpan dalam kolom baru yang bernama text_baku yang sudah memiliki perubahan sebagai berikut. Mana game menjadi permainan, suka banget menjadi suka sekali, dan seterusnya. Setelah seluruh proses normalisasi selesai, baik itu menghapus huruf berulang atau mengganti kata tidak baku, langkah selanjutnya adalah tokenisasi ulang. Kenapa tokenisasi ulang perlu dilakukan? Sebelumnya kita memang sudah melakukan tokenisasi, tetapi itu dilakukan sebelum proses normalisasi, ketika data ulasan masih belum rapi. Setelah proses normalisasi selesai, semua ulasan sudah kembali berbentuk kalimat utuh di kolom text_baku tadi. Maka dari itu, kita perlu memecah ulang kalimat-kalimat tersebut menjadi token per kata, agar bisa dianalisis lebih lanjut dalam bentuk yang konsisten dan bersih. Di sini saya membuat fungsi sederhana bernama tokenize_text yang menggunakan split untuk memisahkan kata berdasarkan spasi. Fungsi ini diterapkan pada kolom sebelumnya dan dapat kita lihat hasilnya bahwa kalimat ulasan yang awalnya berbentuk kalimat itu sudah dipecah lagi menjadi kata. Setelah data ulasan berhasil ditokenisasi ulang, langkah berikutnya adalah menghapus stop word. Stop word adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam kalimat, tapi biasanya tidak terlalu penting untuk dianalisis. Kata-kata ini bisa membuat analisis jadi bias atau kurang fokus karena kemunculannya yang sangat sering tapi tidak membawa banyak. Dalam proses ini, saya awalnya menginstal stop word bahasa Indonesia yang kemudian saya gunakan untuk memuat daftar stop word bahasa Indonesia dari library NLTK. Tapi karena daftar bawaan ini belum mencakup semua informal yang sering muncul di ulasan Roblox, saya tambahkan beberapa stop word manual secara khusus. Semua kata yang saya tambahkan itu digabungkan di dalam fungsi ini. Selanjutnya dibuat fungsi remove_stopword untuk menghapus semua kata yang ada di dalam daftar stopword dari setiap list token. Fungsi ini diterapkan ke kolom tokenize dan hasilnya disimpan dalam kolom baru yang kita beri nama ulasan_final. Dapat kita lihat ulasan yang awalnya masih
berbentuk seperti ini, setelah kita lakukan stop word removal, jadi berubah. Yang awalnya ada kata sekali yang nggak penting itu dihapus oleh stop word ini. Setelah stop word dihapus, langkah berikutnya adalah stemming, yaitu proses mengubah kata ke bentuk dasarnya. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai variasi kata yang sebenarnya punya makna sama. Dengan begitu, model analisis bisa fokus pada makna inti dari setiap kata tanpa mengganggu variasi bentuk katanya. Di tahap ini, saya menggunakan library sastrawi, yaitu salah satu stemmer bahasa Indonesia yang cukup populer dan akurat. Pertama-tama, saya buat objek stemmer menggunakan stemmery dari sastrawi. Selanjutnya, saya buat fungsi stemming from token underscore list, yang mana fungsi ini bekerja untuk menggabungkan list token menjadi satu kalimat utuh, melakukan proses stemming dari kalimat tersebut, dan yang terakhir memecah kembali hasilnya menjadi list token. Fungsi ini kemudian diterapkan di kolom ulasan final dan hasilnya disimpan dalam kolom baru bernama ulasan underscore stem. Hasilnya dapat kita lihat bahwa kata yang awalnya berbentuk permainan diubah menjadi kata main, yaitu kata dasarnya. Setelah proses stemming selesai, sekarang kita lanjut ke tahap analisis frekuensi kata. Pertama-tama kita ubah list token di setiap baris jadi satu string dengan spasi sebagai pemisah. Ini penting supaya kita bisa gabungkan semua ulasan jadi satu teks besar. Selanjutnya kita gabungkan seluruh ulasan yang sudah di stem menjadi satu string panjang, lalu kita split untuk dapat lihat list semuanya. Dengan begitu, kita bisa hitung seberapa sering setiap kata muncul menggunakan counter dari Python. Hasilnya adalah daftar kata yang paling sering muncul, misalnya kata main muncul sebanyak 1526 kali, kata ganggu muncul sebanyak 889 kali, dan begitu seterusnya. Setelah kita hitung frekuensi kata, ternyata masih banyak kata yang hanya muncul satu kali dalam ulasan tersebut. Kata-kata ini muncul mungkin karena typo, gaya bahasa yang unik dari masing-masing pengguna, atau mungkin terlewat sewaktu proses normalisasi tadi. Karena itu kita ambil langkah tambahan, yaitu menghapus kata-kata yang frekuensinya hanya satu. Tujuannya supaya data kita lebih bersih dan fokus hanya ke kata-kata yang benar-benar dipakai banyak orang. Setelah itu, kita filter ulang setiap token dalam ulasan dan disimpan hasilnya di kolom baru bernama ulasan 1. Setelah proses berprocessing selesai, mulai dari normalisasi, tokenisasi, step removal, hingga stemming, langkah terakhir adalah menggabungkan data yang sudah diproses. Di tahap ini, saya membuat data frame baru bernama dataset yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama itu kolom ulasan, berisi hasil stemming dari bentuk list token. Yang kedua ada rating, yaitu nilai rating pengguna dari 1 sampai 5. Yang terakhir ada value, yaitu jumlah likes atau vote terhadap ulasan tersebut. Dapat kita lihat dari hasilnya seperti ini. Setelah semua ulasan berada dalam bentuk yang terstruktur dan siap pakai, kini kita masuk ke tahap transformasi teks menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. TF-IDF adalah teknik yang digunakan untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen dibandingkan dengan dokumen lainnya dalam kumpulan data. Tujuannya adalah untuk menonjolkan kata-kata yang unik dan mengandung makna penting sambil mengabaikan kata-kata yang terlalu umum. TF-IDF ini bekerja berdasarkan dua konsep utama. Yang pertama ada TF atau term frequency, yaitu mengukur seberapa sering kata muncul dalam satu dokumen, dan IDF inverse document frequency, yaitu mengukur seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Semakin sering sebuah kata muncul dalam satu ulasan dan semakin jarang dia muncul di ulasan lain, maka bobot TF-IDF-nya akan semakin tinggi. Tapi sebelum TF-IDF bisa diterapkan, kita harus ubah dulu list token dalam kolom ulasan ke dalam bentuk kalimat biasa.
Caranya dengan menggabungkan token-token tersebut dengan spasi dan hasilnya kita simpan di kolom baru yang bernama ulasan_akhir. Hal ini penting kita lakukan karena TF-IDF hanya dapat diterapkan pada data teks, bukan list. Setelah semua ulasan diubah ke bentuk teks biasa dan disimpan di kolom ulasan akhir, saya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengubah data teks menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. Prosesnya kita mulai dari membentuk matriks TF-IDF dan kita lanjutkan dengan inisialisasi vectorize, lalu kita fit dan kita transform ke kolom ulasan akhir. Nah, dari proses ini dihasilkan sebuah matriks besar berisi angka-angka di mana setiap baris mewakili satu ulasan dan setiap kolom mewakili kata unik dari seluruh kumpulan data. Agar lebih mudah dibaca, matriks ini saya ubah ke bentuk data frame menggunakan pandas dan nilainya menunjukkan seberapa penting kata itu dalam konteks ulasannya. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kontribusi kata tersebut dalam mengungkap makna dari ulasan. Setelah itu, data TF-IDF digabungkan dengan kolom numerik seperti rating dan like, dan saya satukan ke dalam satu data frame bernama data_bersih. Data ini kini sudah siap digunakan untuk berbagai teknik machine learning, baik untuk klasifikasi, regresi, maupun clustering. Misalnya, jika kita ingin membuat model untuk memprediksi sentimen pengguna berdasarkan kata-kata yang mereka gunakan, maka rating ini bisa menjadi target atau label, dan kata lainnya, gabungan dari likes dan TF-IDF bisa menjadi fitur yang mempresentasikan isi ulasan. Setelah proses penggabungan selesai, saya simpan hasil akhirnya ke dalam file CSV yang bernama data_bersih.csv agar mudah digunakan kembali nantinya, baik untuk pelatih model maupun evaluasi performa. Dan tentu saja file ini bisa langsung diunduh melalui Google Colab agar bisa digunakan di perangkat lokal untuk analisis selanjutnya. Dengan data yang sudah bersih dan terstruktur ini, kita tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membangun model machine learning. Nah, itu dia proses lengkap mulai dari pre-processing teks ulasan game Roblox, konversi ke bentuk numerik dengan TF-IDF, sampai data siap dipakai untuk pemodelan machine learning. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kasih gambaran nyata gimana cara kerja analisis teks. Dan semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kalian yang lagi ngerjain skripsi, tugas akhir maupun proyek data lainnya. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.